Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda hebat semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku dapat share video kembali. Dan di video kali ini aku akan sharing-sharing seputar mengelola keuangan rumah tangga. Nah, di kesempatan video kali ini aku akan mencoba untuk mengelola pendapatan sebesar Rp500.000 per minggu. Dan ini merupakan pertanyaan dari salah satu teman yang sudah mengirimkannya melalui komentar di YouTube. Dan untuk pertanyaan selengkapnya, teman-teman bisa lihat di layar berikut ini ya. Di sini aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengklik video sederhana aku ini. Sekali lagi, di sini tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita bisa saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang ibu rumah tangga yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan di sini teman-teman, aku itu mendapatkan pertanyaan dari Bunda Anjani dengan kondisi keluarga terdiri dari 2 orang dewasa, yaitu suami dan juga istri. Nah, di sini belum dikaruniai momongan ya teman-teman. Nah, untuk pendapatannya itu sendiri per minggu yaitu sebesar Rp500.000. Sebenarnya tidak ada kendala ya teman-teman. Namun di sini kendalanya itu karena per minggu harus membayar setoran angsuran sebesar Rp250.000. Nah, itu termasuk ke dalam kewajiban mingguan ya. Nah, untuk kewajiban selanjutnya di sini aku tulis juga untuk membayar listrik 1 minggu sekitar 20.000. Lalu untuk kewajiban di sini aku total dalam 1 minggu menghabiskan anggaran sebesar Rp270.000 ya teman-teman. Jadi dari gaji yang diterima sebesar Rp500.000 seminggu, di sini tersisa Rp230.000 ya teman-teman. Nah, disinilah ya teman-teman untuk letak persoalannya. Jadi Bunda Anjani itu merasa bingung untuk mengelola sisa gaji setelah digunakan untuk membayar angsuran di atas, karena sisa gajinya itu terbilang cukup sedikit ya teman-teman. Jadi aku di sini akan berusaha untuk membuatkan rincian, yaitu untuk kebutuhan pokok. Yang penting di sini untuk kebutuhan pokok itu dapat terpenuhi ya. Nah, untuk kebutuhan pokok yang pertama di sini aku anggarkan untuk membeli beras 2 orang dewasa dalam 1 minggu. Aku anggarkan 3 kilo dengan harga beras 1 kilonya itu Rp15.000. Jadi membutuhkan anggaran sebesar Rp45.000 untuk membeli beras 1 minggunya ya teman-teman. Kemudian untuk belanja kebutuhan, mohon maaf di sini yang atasnya itu untuk membeli gas yaitu Rp10.000. Jadi nanti uangnya dikumpulkan karena nggak setiap minggu juga kita itu beli gas ya teman-teman. Mungkin sekitar 2 minggu sekali itu habisnya 1 tabung. Di sini aku anggarkan untuk 1 minggunya yaitu sebesar Rp10.000. Selanjutnya yaitu untuk berbelanja kebutuhan atau bisa seperti belanja bulanan gitu. Cuma ini untuk anggaran 1 minggu gitu ya teman-teman. Nah, itu aku anggarkan sebesar Rp40.000. Nah, sebagai contoh untuk penganggarannya di sini misalkan untuk membeli minyak goreng sebesar 1 liter itu dengan harga Rp15.000. Lalu juga untuk membeli 1/4 kilo gula, insya Allah cukup untuk 1 minggu dengan harga Rp4.000. Lalu untuk membeli teh di sini bisa beli yang kemasan saset harga Rp2.000. Kemudian sabun mandi Rp3.000. Untuk membeli garam sebesar Rp3.000. Sabun cuci atau deterjen Rp5.000. Untuk sabun pencuci piring Rp2.000. Dan di sini aku anggarkan juga untuk membeli sampo. Di sini beli yang saset aja ya teman-teman. Untuk 1 minggu yaitu Rp3.000. Dan yang terakhir untuk membeli odol
beli yang kemasan kecil atau kemasan mini itu seharga Rp3.000 ya teman-teman. Lalu di sini aku total yaitu ada Rp40.000 ya. Nah, di sini nanti Bunda Anjani bisa menyesuaikan saja dengan harga yang ada di daerah Bunda Anjani ya. Nah, di sini tuh hanya gambaran saja ya teman-teman. Lalu di sini selanjutnya aku anggarkan untuk biaya makan 1 minggu yaitu sebesar Rp100.000. Nah, biar lebih mudah untuk kita itu merencanakan. Nah, di sini aku kasih contoh juga uang Rp100.000 ini untuk apa saja. Misalkan kita belikan telur setengah kilo yaitu sebesar Rp15.000. Lalu juga bisa dibelikan ayam setengah kilo sekitar 17.000 ya teman-teman. Karena untuk harga ayam sekarang itu sudah mengalami kenaikan. Lalu juga bisa beli ikan lele setengah kilo 13.000. Lalu untuk tahu bisa beli 10.000. Untuk tempe bisa beli juga Rp10.000. Selanjutnya untuk lauk sudah. Kemudian untuk sayuran misalkan beli labu 3.000. Kalau di sini tuh dapat 2 buah gitu ya teman-teman. Untuk kangkung di sini beli 4.000. Itu sudah dapat 2 ikat ya teman-teman. Kemudian bisa juga beli sayur sawi seharga Rp4.000. Lalu kacang panjang 1 ikat itu sekitar Rp3.000. Dan beli sayur sop Rp3.000 ya teman-teman. Lalu di sini aku total untuk berbelanja lauk dan juga sayur itu menghabiskan anggaran sekitar Rp82.000 ya. Jadi dari uang 100.000 itu jangan dihabiskan semua untuk sayur dan juga lauk, karena di sini kita harus menyisakan untuk berbelanja bumbu. Nah, untuk berbelanja bumbu di sini sisanya Rp18.000 ya teman-teman. Lalu dari anggaran 500 tadi itu setelah kita gunakan untuk kewajiban dan kebutuhan pokok masih ada sisa Rp35.000. Nah, di sini aku sarankan untuk digunakan sebagai dana darurat. Selama di sini untuk angsurannya itu belum selesai, jadi aku sarankan di sini itu perlu adanya penghasilan tambahan ya teman-teman. Karena untuk kebutuhan lainnya itu belum bisa terpenuhi dengan anggaran sebesar Rp500.000 per minggu. Jadi ini perlu didiskusikan bersama dengan suami untuk mencari jalan keluarnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video yang dapat aku bagikan pada kesempatan kali ini. Di sini aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.